yang disertai dengan hati yang mengucap syukur, hati yang tulus. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Itulah yang dikenal di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh memuji Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang tulus. Biarlah pujian kita boleh berkenan kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu, nyatakan rasa syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih setia lebih dari Inilah yang kami rasakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Betapa besar kasih setiamu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, lewat pemeliharaanmu, lewat penyertaanmu, di mana Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menopang di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini. Dan kehadiran kami pada pagi hari ini untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan, dan kami ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami. Ketika saat kami memuji Tuhan, kami mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, oleh karena kami kagum akan kasih-Mu, kagum akan kesetiaan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan apa yang kami lakukan pagi hari ini, baik lewat penyembahan kami, baik lewat pujian kami, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami, supaya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh merasakan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Suasana surgawi boleh nyata di tengah-tengah ibadat kami pada saat pagi hari ini. Untuk itu kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, tukang LCD yang menaikkan doa yang bacakan warta gereja, demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus. Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami, agar pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja,
Kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini. Kalian siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Di nama Tuhan sekali lagi saya mau sapa shalom. Shalom. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Luar biasa berkat Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan dengan segala rasa ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Berdiri mungkin ya, biar lebih keras karena pujian ini adalah soraklah haleluya. Kita memberikan suara kita yang terbaik buat Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita lebih suka cita lagi untuk memuji pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita syukur.
Lebih lagi kasih kemurahan Tuhan itu adalah keselamatan yang sudah kita terima. Dan biarlah saat nanti Tuhan menyatakan dirinya, saat sangkakala itu ditiup, Tuhan mendapati kita sebagai umat-umat yang setia. Amin, saudara. Dan puji-pujian ini, kalau bunyi sangkakala ada nama kita, dipanggil, kita ada saat itu. Biarlah tetap kita taruhkan iman kita kepada Tuhan. Jangan tukar apapun keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita kepada sesuatu barang yang fana. Biarlah tetap kita pegang iman percaya kita kepada Tuhan, karena hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Biarlah kita minta kepada Tuhan untuk selalu memegang tangan kita, menuntun langkah kita sampai kepada Bapa. Yesus padamu ku berseru.
Haleluya. Haleluya. Puji hormat syukur kami naikkan di hadirat Tuhan. Karena pemurahan, anugerah serta kasih Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami hingga pada saat
Ini Tuhan, kemurahan-Mu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersekutu bersama Engkau di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman. Kami mempersembahkan hidup kami, Bapa. Kuasai hidup kami, hati kami, pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Segala ikatan-ikatan Tuhan, segala beban hidup, segala pergumulan hidup yang akan menghalangi kami, Tuhan, untuk menerima firman-Mu, pada pagi hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Engkau menguasai hidup kami. Persiapkan hati kami, Tuhan, untuk benar-benar Tuhan, sepenuhnya Tuhan, berkonsentrasi Tuhan, untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Biar firman-Mu pada pagi hari ini bagaikan Tuhan air turun dari langit untuk Tuhan menyirami hati kami, supaya benih-benih firman-Mu benar-benar Tuhan boleh tumbuh berkembang di dalam kehidupan kami, dan nantinya boleh menghasilkan buah-buah yang boleh menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kuasai ruangan ini, Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami persembahkan hamba-Mu, urapi dengan kuat kuasa-Mu, hikmat akal budi daripada Allah menguasai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan segala persiapan yang kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mari Bapa, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, kami naikkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan segenap kehidupan kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, Shalom. Berkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tidak secara kebetulan kalau persiapan saya dengan persiapan Ibu Teresia menjadi satu paket yang komplit. Tadi sudah diangkat dengan pujian, kalau sangkakala berbunyi, maka nama Tuhan ada. Inilah harapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat nanti sangkakala ditiup pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita ada di dalamnya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, pada pagi hari ini firman Tuhan memberikan tema lahir dari Allah yang akan kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Situ sudah ditulis sama Yohanes, jadi enak kita tinggal baca ya. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Amin. Ini adalah satu pernyataan dari Tuhan Yesus kepada perbicaraannya terhadap seseorang yang berbicara tentang hal masuk di dalam kerajaan surga. Ini juga tidak lepas atau tidak ada bedanya dengan kita. Bagaimana akhir hidup kekristenan kita? Tentunya goal dari kekristenan kita harus sampai masuk di dalam kerajaan surga. Apapun keadaannya, itulah yang kita harapkan. Maka dari situlah Tuhan Yesus memberikan jalan. Tuhan Yesus memberikan ajaran, dan Tuhan Yesus memberikan petunjuk
supaya kita benar-benar bisa masuk di dalam kerajaan surga. Sebab kalau tidak, maka kita akan menjadi orang yang sangat sia-sia. Sebab goal kita bukan sukses di dunia. Goal kita bukan kita menjadi orang yang aman di dunia, tetapi goal kita menjadi orang-orang yang aman di dunia dan sukses masuk di dalam kerajaan surga. Nah, itu yang selalu saya bicarakan dengan Ibu Yanti, supaya kita benar-benar mendapatkan berkat dari Tuhan ini tidak hanya sebelah, tapi semuanya kita dapat. Di dunia kita diberikan kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan, mati masuk surga. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus, supaya antara hidup dan mati itu kedua-duanya merupakan satu keuntungan. Ya, Tuhan Yesus memberikan rumus untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah adalah harus dilahirkan dari air dan roh. Ya. Kedua hal inilah yang akan menuntun kita, yang akan menjamin kehidupan kita untuk benar-benar masuk di dalam kerajaan Allah. Di luar ini pasti tidak bisa. Nah, apa yang dimaksud dengan di luar ini? Ayat 6 mengatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nah, jika kehidupan kita ini terfokus dalam kenyamanan hidup di dunia ini, di dalam daging ini, dan tidak mau bekerja keras bagaimana kita harus memandikan daging dan harus bekerja bersama roh, maka di situ kita akan menjadi orang yang berbahaya. Namun apa yang saya katakan sebagai memandikan daging itu bukan berarti kita harus menjadi orang yang sengsara, kita harus menjadi orang yang pengarat, atau kita harus menjadi orang yang terlunta-lunta. Tidak. Firman Tuhan menjamin kehidupan kita di dunia, asal kita menjadi orang-orang yang benar-benar patuh dan taat kepadanya. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang pilihan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang dicintainya, asal kita juga mengasihi dan mencintai Tuhan. Ada satu timbal balik, ada satu respon yang indah. Tidak bertepuk tangan sebelah, tapi harus kedua belah pihak saling mengisi, saling mengerti apa tanggung jawab kita dan apa yang menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Itu harus menjadi satu kesatuan yang indah. Ya, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, disinilah nanti yang akan kita bicarakan. Apakah selama ini nanti kekristenan kita masih hidup di dalam kedagingan, atau kita sudah dilahirkan oleh roh, bekerja hidup dalam roh? Ya, apa yang dimaksud dengan roh? 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi apa yang dilahirkan dari roh itu adalah orang-orang yang hidup oleh firman. Hidup oleh firman itu adalah hidupnya itu diisi oleh firman, sehingga tema di dalam kehidupannya itu bukan kehendak daging, bukan keinginan manusia yang firman Tuhan mengatakan bahwa keadaan manusia itu jahat, tetapi kehidupan kita harus diubah oleh firman, sehingga apa yang keluar baik dari sikap tingkah kita, dari hati dan pikiran kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, itu adalah firman. Ya, seringkali sudah dikatakan oleh berbagai macam hamba Tuhan, kalau hatinya itu isinya firman, perkataannya pasti firman. Kalau hatinya itu bukan firman, yang keluar setiap perkataan dan perbuatannya pasti bukan firman. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, sidang jemaat yang kasih Tuhan, inilah yang nanti harus kita kerjakan sampai sangkakala itu ditiup, sehingga nama kita ada. Nah,
dilahirkan ini tentunya kita harus menjadi manusia yang baru. Dilahirkan, diubahkan. Tadi dikatakan barang siapa yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, maka dengan demikian kita harus berpacu bagaimana mengubah daging ini menjadi firman, sehingga di dalam kehidupan kita benar-benar menjadi orang-orang yang hidup di dalam firman. Ya, jadi kita akan terus melangkah, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah ini sama dengan dilahirkan dari air dan roh. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, berbicara tentang mengalahkan dunia, berbicara tentang iman, berbicara tentang percaya bahwa Yesus adalah Allah, itu menjadi satu paket yang disebut sebagai iman orang percaya. Kalau kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup membawa kita pada saat sangkakala nanti berbunyi, itulah iman. Dan apa yang disebut sebagai iman itu adalah hidup orang yang percaya. Dan hidup orang yang percaya berdasarkan iman itu adalah orang yang taat dan patuh akan firman Yesus Kristus sebagai Allah. Kalau ada orang mengatakan aku beriman kepada Yesus Kristus, tetapi tidak mempercayai firman-Nya, tidak mempercayai firman-Nya itu bukan berarti tidak percaya firman, tetapi tidak melakukan firman, itu sudah kategori tidak mempercayai. Itu berarti imannya tidak bekerja sama dengan perbuatan. Rasulullah dalam Yakobus dikatakan imannya tidak bekerja dengan perbuatan adalah iman yang mati dan tidak ada apa-apanya. Jadi yang bisa mengalahkan dunia adalah iman yang mempercayai Kristus, adalah iman, adalah hidup orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang bisa mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia bukan menakutkan dunia ini, tetapi bagaimana hidup kita ini tidak dicengkeram oleh situasi dunia. Hidup kita ini tidak ditunggangi oleh kenikmatan-kenikmatan dunia yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, saya tidak bosan-bosan terus bersama hamba Tuhan yang lain menyampaikan bahwa jangan sampai kita karena kesenangan dunia, karena kesibukan dunia yang bisa diatur, tetapi meninggalkan Tuhan. Itu bukan iman yang benar. Itu bukan orang yang percaya kepada anak Allah. Sebab orang yang percaya kepada anak Allah pasti bisa mengalahkan dunia. Yaitu orang yang bisa bekerja sama dengan firman Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini. Saya sangat sedih kalau hanya karena perkara-perkara kecil meninggalkan ini. Saya sangat sedih sekali kalau masih ada jemaat yang berani meninggalkan ibadah perjamuan kudus. Saya sangat sedih. Hanya karena apa? Ya, diundang sana, membantu, hanya begitu meninggalkan perjamuan kudus. Saudara, kalau tahu sakralnya perjamuan kudus, saudara tidak akan berani meninggalkan ibadah perjamuan kudus. Sebab di dalam perjamuan kudus itu, saudara mempelajari di dalam Korintus 11 itu
mengandung keselamatan dan hukuman. Dua, di saat kita keliru, maka yang kita terima bukan keselamatan, tetapi hukuman. Saudara tidak pintar, nanti baca di situ kalau baca. Kalau 5 kali belum mengerti, 10 kali, 10 belum mengerti, 100 kali baca kali nanti mengerti. Perjamuan kudus tidak hanya mengandung keselamatan, tetapi hukuman. Saat ada ibadah perjamuan kudus kita berani meninggalkan, tapi di sini belum mengerti tentang iman. Belum mengerti tentang iman. Ini sangat berbahaya. Ya, lanjut. Seperti apa mengalahkan dunia itu? Kita Kolose 3 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri telah, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Inilah pada saat nanti sangkakala itu kita akan bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Kalau kita selama ini sudah mampu mematikan hidup di dunia, mematikan hidup di dunia ini, mengalahkan kecintaan-kecintaan pada apa yang dikatakan sebagai kenikmatan dunia ini. Saya bukan berarti anti terhadap kenikmatan dunia. Saya bukan berarti anti kepada kesenangan-kesenangan dunia. Oh, masih ada di situ, karena saya masih ada di dunia. Tetapi jangan sampai kesenangan dan kenikmatan dunia ini memisahkan kita, menjauhkan kita, atau mengotori di dalam iman kita kepada Kristus Yesus, sehingga ibadah kita menjadi cacat. Ibadah kita tidak menjadi sempurna. Nah, itu dikatakan sebab kamu telah mati. Nah, orang yang sudah dilahirkan dari air dan roh, firman Tuhan mengatakan kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Nah, kalau hidup kita sudah tersembunyi di dalam Kristus, maka yang tampak itu adalah Kristus. Saya beri ilustrasi sedikit. Kalau tangan saya sembunyikan begini, kelihatan tidak? Nggak kelihatan. Yang kelihatan sapu tangannya. Jadi kalau hidup kita itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, maka hidup kita yang kelihatan adalah Allah. Ya. Tidak ada Allah yang tidak cinta ibadah, tidak ada. Yang namanya Allah itu selalu hidup di dalam kebenaran, selalu hidup di dalam kekudusan, tidak terpengaruh oleh situasi di dunia ini yang mengakibatkan mengotori kecintaan kita kepada Tuhan. Itu tidak ada. Kita diberkati Tuhan itu bukan berarti untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi nanti mari kita lihat untuk apa kita diberkati. Ya. Selanjutnya 1 Korintus 10:31 di situ ya. Ya, ini. Aku menjawab, jika kau makan atau jika kau minum atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi bukan berarti kalau kita itu sudah tersembunyi di dalam Allah, lalu tidak bisa melakukan apa-apa di dunia. Ya. Kalau kita sudah ditebus dijadikan sebagai bait Roh Kudus, ditebus dijadikan sebagai bait Allah, bukan berarti terus kita tidak boleh melakukan apa-apa. Tidak.
karena kita masih ada di dunia, kita harus tetap melakukan aktivitas kita secara normal. Nah, inilah jawabannya. Jika kita makan, jika kita minum, jika kita melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan untuk kepuasan diri sendiri. Nah, saat kita makan, kalau lebih, mungkin kita ingat saudara kita yang kekurangan. Ya. Jangan terus kalau kita makan lebih, aku lejah, aku wis lego rasanya. Gak ingat saudaranya yang belum makan. Nah, ini harus terjadi. Harus bisa untuk kemuliaan Allah. Membantu saudara, memperhatikan saudara itu untuk kemuliaan Allah. Itulah sifat Allah. Itulah orang-orang yang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Jika kita makan, jika kita minum, jangan dipuas-puaskan untuk diri sendiri. Tapi coba kita ingat kepada saudara kita, mungkin ada yang belum bisa membeli makanan. Apakah kita harus melihat saudara kita seiman? Itu yang utama. Dan yang lain, orang-orang sesama juga itu harus kita perhatikan. Bukan berarti kita harus memperhatikan satu saudara seiman, segereja mungkin sesama. Mungkin itu tetangga kita, mungkin itu orang yang tidak kita kenal. Itulah yang dikatakan sebagai Tuhan antar sesama. Kasihilah sesamamu manusia. Ya. Jika kau melakukan sesuatu yang baik, mungkin kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas, lakukan semua dengan ikhlas, tanpa ada gerutu, tanpa ada ikhlas untuk Tuhan. Kalau semuanya kita lakukan untuk Tuhan, tidak ada orang yang melakukan segala sesuatu itu dengan sembarangan. Berani tidak kita diberitakan Allah melakukan, mengerjakan sesuatu kita kerjakan dengan sembarangan? Tidak ada yang berani. Kalau Allah yang menyuruh kita untuk bekerja, pasti manusia akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah sebenarnya hidup kita. Kalau kita sudah dilahirkan dari air dan roh, maka hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi sekarang yang dikatakan sebagai hidup di dalam kemuliaan Allah itu harus terus menuju ke dalam terang. 1 Tesalonika 5 9-10. Saudara bisa baca. Satu Tesalonika 5, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi Allah itu tidak menetapkan orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil untuk ditimpa murka. Allah menginginkan hidup kita itu bersama dengan Dia, bersama dengan Dia atau di dalam Dia, tersembunyi di dalam Dia. Itu sebabnya entah kita berjaga-jaga, entah kita hidup, entah kita tidur, itu terus bersama dengan Dia. Nah, kira-kira kalau saudara digandeng sama Tuhan
berani sembrono enggak? Kira-kira kalau saudara itu kemana-mana didampingi sama Tuhan Yesus, berani enggak hidup yang tidak benar? Nah, ini pertanyaan. Nah, sekarang tinggal kita ini merasa hidup kita ini bersama dengan Tuhan atau kadang-kadang. Padahal Tuhan itu menginginkan bahwa hidup kita itu sudah tersembunyi di dalam Dia, sudah bersama-sama dengan Dia dalam segala hal. Apakah kita tidur, apakah kita tidak tidur, itu bersama dengan Dia. Nah, itulah orang yang dilahirkan dari air dan roh. Itulah syaratnya nanti kalau orang nanti akan masuk di dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau hidup orang Kristen itu kadang-kadang bersama dengan Tuhan, kadang-kadang bersama dengan yang lain, nah itu perlu dipertanyakan. Itu perlu dipertanyakan. Dan sudah dijawab di dalam kitab Wahyu. Apabila keadaan kita didapati oleh Tuhan itu suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak, maka nanti akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Itu menandakan bahwa dikeluarkan dari Tuhan, sudah tidak di dalam Allah lagi. Ini jawaban. Saya tidak menjawab dengan pikiran saya jawab dengan firman. Itu adalah orang nanti kalau kadang-kadang di dalam Allah, kadang-kadang tidak bersama dengan Allah, kita pahami itu jawabannya. Itu sebabnya betapa kita harus hati-hati menjaga hidup ini. Jangan sembrono, jangan seenaknya, jangan terlena, jangan lena. Harus hati-hati. Terus jaga bahwa kita ini ada di dalam Allah. Kita sudah dilahirkan dari air dan roh. Kita sudah dilahirkan oleh firman Allah yang hidup. Dan hidup kita itu selalu bersama dengan Dia. Otomatis kalau hidup kita bersama dengan Dia, pada saat sangkakala hidup pasti kita ada. Tetapi kalau kita tidak bersama dengan Dia, pasti kita ada. Itu jawabannya. Nah, sudah jemaat yang dikasih Tuhan, mari. Dunia sudah seperti ini, keadaan zaman sudah seperti ini. Kita mau apa lagi? Kita mau apa lagi? Kita mau terus kadang setia, kadang enggak, kadang bersama Tuhan, kadang enggak, kadang mung, kadang enggak. Tapi mari, saya melihat sidang jemaat mungkin sudah setia, pertahankan. Kalau perlu lebih setia, jangan puas dengan kesetiaan Anda saat ini. Tingkatkan terus sampai sempurna kesetiaan Anda. Jangan puas sampai di sini saja. Ayo terus melangkah bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan sampai sangkakala itu menjadi benar-benar berbunyi dan kita ada di dalamnya. Satu ayat lagi. 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Ini garis bawah. Ini benar. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Jadi orang yang lahir dari Allah memiliki tanda. Dan tandanya di dalam 1 Yohanes 3:9, yaitu tidak berbuat dosa. Bukan sesuatu yang benar. Itulah sebabnya saya katakan betapa kita harus serius hidup ini di dalam Kristenan.
Betapa kita yang sungguh-sungguh di dalam memilih Tuhan, supaya kita bisa menggenapi firman Tuhan ini, supaya yang dikatakan kita tersembunyi di dalam Allah, kita hidup bersama dengan Allah, menjadi satu kenyataan. Sehingga pada saat anak Allah datang nanti, kita layak berada di dalam kerajaan Allah. Inilah yang saya tekankan kepada jemaat Bukit Sion. Jangan puas dengan kesetiaan Anda sekarang. Tingkatkan terus sampai sempurna, sampai setia. Terus sampai kapan, Pak? Sampai mati. Kita pasti mengatakan barang siapa yang setia sampai mati akan memperoleh mahkota dari Tuhan sampai mati. Nah, tidak cuma yang Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bukan firman Tuhan yang ringan. Ini bukan untuk saudara saja, untuk saya. Betapa beratnya kalau kita membaca firman ini. Kita masih menjadi orang di dunia, godaan macam-macam, nafsu masih ada, pikiran kotor, pikiran jelek selalu ada. Itu sebabnya kalau kita tidak tersembunyi di dalam Allah, kalau kita tidak merasa itu kita bersama dengan Allah, maka kita akan terpeleset dan jatuh. Itu sebabnya bila dengan firman Tuhan pada pagi hari ini memacu hidup kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang serius, yang sungguh-sungguh, supaya pada saat sangkakala berbunyi, maka nama kita ada di sana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dalam pujian Bapakku yang baik, Kau yang sangat kucinta lebih dari segalanya di dalam tubuh. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau saya akan bermati untuk ini. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari
Kau segalanya. Haleluya. Engkau yang tidak menerima kami. Kami sembah, haleluya. Tak pernah berakhir kasih setia. Saya undang Bapak Heri berdoa untuk firman dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa kami umat-umat-Mu adalah umat yang lahir dari Allah. Itu sebabnya Tuhan, segala aspek kehidupan kami harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang Kau nyatakan kepada kami. Dalam kehidupan kami, kehidupan yang dipimpin oleh Roh, yang tidak bisa berbuat dosa lagi, yang tidak menuruti keinginan daging kami, tetapi kami boleh menuruti Engkau melalui Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupan kami. Semakin hari, semakin kami disempurnakan, semakin hari kami boleh semakin dikuduskan oleh Roh-Mu, sehingga kami boleh layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal bersama-sama dengan Engkau di dalam Yerusalem Baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh semakin nyata dalam kehidupan kami, semakin bertumbuh-tumbuh dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai terus hamba-Mu ini, berikan hikmat marifat yang berasal daripada Engkau. Dan hamba-Mu ini Tuhan boleh menyingkapkan rahasia firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh dibukakan rahasianya untuk sidang tempat-Mu di tempat ini. Berkati pelayanannya, berkati usahanya, buat berhasil apa yang dikerjakannya,
sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan, nama Tuhan boleh semakin diagungkan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Amin. Pelayanan serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Gorgi. Mari kita siapkan persembahan kita pujikan satu pujian. Besarnya nama Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur diakhiri pada kami pada pagi hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, secara khusus lewat kebenaran firman-Mu yang semakin meneguhkan dan menguatkan iman kami, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, untuk Ibu Sudarmiasi, untuk Ibu Yaya, untuk Ibu Mestia, untuk Bapak Edi Susanto ke dalam tangan-Mu, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa penuh Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, kesempurnaan pembangunan tempat lahan parkir dalam tangan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menyediakan semua dana yang kami perlukan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan untuk saudara kami Agus Setiawan yang akan bertundangan dengan saudara kami Deborah Kristiana yang akan berlangsung pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati semua persiapannya agar lewat pertunangan saudara kami ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan, ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19
Tuhan, vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan berkati supaya Indonesia ini sungguh-sungguh boleh bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi serta tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan Tuhan dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu pun di antara jemaat yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi dalam akademinya dan non-akademiknya, dan jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya dan mengembalikan perpuluhannya kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga, lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.